warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaskia Herunisa dengan NIM 24010026, kelas A1 Bimbingan dan Konseling tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana budaya membentuk persepsi tentang depresi, stres, dan cara menghadapi masalah psikologis. Selamat menyaksikan. Tanpa kita sadari, budaya tempat kita tumbuh dan berkembang mempengaruhi cara kita melihat stres, depresi, kecemasan, bahkan cara kita mengatasi permasalahan tersebut. Kesehatan mental bukan hanya tentang masalah psikologis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Nilai dan norma budaya membentuk cara seseorang berpikir, merasakan, dan bereaksi terhadap masalah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas kembali bagaimana budaya mempengaruhi persepsi kita tentang stres dan depresi, serta bagaimana budaya membentuk strategi coping atau cara menghadapi masalah. Pertama, pengertian nilai dan norma budaya. Nilai budaya atau values adalah prinsip dasar yang dianggap sangat penting oleh suatu kelompok masyarakat. Contohnya, kemandirian, keharmonisan, gotong royong, malu dan harga diri, serta keberhasilan dan prestasi. Yang kedua yaitu norma budaya. Adalah aturan tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya berperilaku ataupun bertindak dalam suatu kelompok sosial. Contohnya, masalah keluarga tidak boleh dibawa keluar rumah. Yang kedua, laki-laki tidak boleh menangis ataupun anak harus patuh pada orang tua. Nah, nilai dan norma budaya berkaitan dengan kesehatan mental, yang dimana nilai dan norma ini mempengaruhi bagaimana seseorang dapat memaknai emosi, meminta bantuan, atau merespons stres dan depresi. Nah, jadi budaya dapat membentuk persepsi stres dan depresi, di mana budaya memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk cara seseorang memahami dan menilai stres maupun depresi. Persepsi ini tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman pribadi saja, tetapi juga oleh nilai dan norma yang dianut masyarakat tempat di mana seseorang itu tumbuh. Nah, yang pertama yaitu budaya kolektivistik. Budaya kolektivistik ini umumnya ada di negara-negara Asia. Nah, di dalam budaya kolektivistik, stres sering dikaitkan dengan tekanan sosial, harapan keluarga, dan kewajiban untuk menjaga keharmonisan. Nah, di budaya kolektivistik, ketika seseorang mengalami stres atau depresi, individu dapat merasa bersalah karena khawatir dianggap tidak cukup kuat atau tidak mampu memenuhi ekspektasi kelompok. Nah, akibatnya muncul kecenderungan untuk menekan perasaan, memendam emosi, dan tidak terbuka kepada orang lain. Nah, mengungkapkan perasaan negatif dapat dipandang sebagai tindakan yang mengganggu ataupun membebani orang lain.
Sedangkan di budaya individualistik, yaitu di negara-negara barat seperti Amerika dan Eropa, stres dan depresi dipandang sebagai pengalaman pribadi yang normal dan wajar untuk dibicarakan. Bahkan menurut mereka, mencari bantuan profesional dianggap sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ekspresi emosi lebih diterima, bahkan dianggap sehat. Kemudian, pengaruh budaya terhadap cara menghadapi masalah psikologis. Budaya tidak hanya mempengaruhi bagaimana seseorang menilai stres dan depresi, tetapi juga bagaimana seseorang menghadapi masalah psikologis yang muncul. Pertama, di budaya kolektivistik, yaitu di negara-negara Asia. Nah, biasanya di budaya ini, individu lebih mengandalkan dukungan keluarga, teman dekat, dan masyarakat sekitar. Kemudian, dalam praktik keagamaan dapat dilakukan dengan cara seperti berdoa, zikir, meditasi, ataupun konsultasi kepada tokoh agama yang sangat dipercaya di suatu wilayah. Nah, keseimbangan mental di budaya kolektivistik dianggap dapat tercapai lewat hubungan harmonis dengan orang lain dan Tuhan. Nah, namun kadang pendekatan ini dapat membuat masalah psikologis dianggap sebagai kurang iman atau harus lebih sabar. Kedua, di budaya individualistik. Nah, di budaya ini, cara mengatasinya, individu didorong untuk dapat mengenali emosi diri, melakukan refleksi, dan bertanggung jawab pada kesehatan mental pribadi. Bahkan, menurut budaya individualistik, meminta bantuan profesional seperti psikolog, ataupun konselor, ataupun psikiater dianggap langkah yang kuat, bahkan tidak dianggap lemah, berbanding terbalik dengan di budaya kolektivistik. Nah, di budaya individualistik juga, penggunaan jurnal, terapi kognitif, dan manajemen stres lebih umum dilakukan. Selain budaya individualistik dan budaya kolektivistik, ada juga cara mengatasi masalah psikologis dengan budaya tradisional. Nah, karena pada beberapa budaya tradisional, gangguan mental ini masih dikaitkan dengan hal-hal supranatural, sehingga biasanya penanganannya dilakukan melalui ritual keagamaan, pengobatan tradisional, atau pencarian penyembuhan spiritual. Nah, meskipun kegiatan di budaya tradisional dapat memberi ketenangan, namun seringkali belum menyentuh akar psikologis dari masalah. Kemudian, dampak positif dan negatif budaya terhadap kesehatan mental. Pertama, dampak positif adalah menyediakan identitas dan rasa kebersamaan. Yang kedua, memberikan dukungan sosial kuat. Yang ketiga, sumber makna hidup. Dan yang terakhir, menyediakan ritual penyembuhan seperti meditasi, doa, ataupun tradisi. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif budaya terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu stigma kesehatan mental. Yang kedua, norma gender kaku. Yang ketiga, ekspektasi sosial tinggi. Keempat, tekanan untuk selalu tampil kuat. Dan yang terakhir yaitu pelabelan negatif terhadap emosi tertentu. Selain dampak positif dan juga dampak negatif, ada juga strategi membangun kesehatan mental yang sensitif budaya.
Yang pertama yaitu meningkatkan literasi kesehatan mental seperti edukasi tentang stres, depresi, dan pentingnya mencari bantuan. Yang kedua yaitu menciptakan dukungan sosial yang sehat, kombinasikan nilai budaya positif dengan pemahaman psikologis. Nah, yang ketiga yaitu menormalisasi pembicaraan tentang kesehatan mental, buat ruang aman bagi keluarga maupun teman. Dan yang keempat, mengintegrasikan pendekatan budaya dalam konseling, seperti menghargai nilai budaya klien. Yang kedua, menggunakan bahasa dan contoh yang relevan. Dan yang terakhir, memperhatikan keyakinan religius dan spiritual. Nah, yang terakhir yaitu meminimalkan stigma, hindari pelabelan seperti lemah, aneh, ataupun kurang iman. Selain itu, peran keluarga, sekolah, kampus, ataupun masyarakat sangat penting bagi kesehatan mental kita. Yang pertama yaitu peran keluarga, di mana peran keluarga ini dapat membangun komunikasi terbuka dan tidak menghakimi. Yang kedua yaitu menghilangkan stigma curhat berarti lemah. Dan yang ketiga, mengajarkan anak mengenali emosi sejak kecil. Nah, yang terakhir yaitu menjadikan rumah sebagai ruang aman untuk berbicara. Yang kedua yaitu peran sekolah ataupun kampus. Nah, di mana guru dan BK maupun dosen memiliki posisi strategis dalam edukasi kesehatan mental. Nah, yang kedua yaitu membuat program literasi emosional. Dan yang ketiga, mendeteksi dini gejala stres atau depresi pada peserta didik. Nah, yang terakhir, menyediakan layanan konseling yang ramah budaya. Selain kedua peran tersebut, ada juga peran masyarakat, di mana di sini dapat menghapus stigma terkait gangguan mental, mendukung fasilitas kesehatan komunitas, menggunakan nilai budaya positif seperti gotong royong sebagai dukungan sosial. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan kita mengenai pengaruh nilai dan norma budaya terhadap kesehatan mental, penting untuk menegaskan kembali bahwa kesehatan mental seseorang tidak pernah berdiri sendiri. Kondisi mental berkembang dari interaksi faktor biologis, psikologis, dan yang tak kalah penting yaitu faktor sosial budaya. Budaya bukan hanya simbol atau tradisi, tetapi menjadi fondasi yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, serta memaknai setiap pengalaman dalam hidupnya. Pertama, kita melihat bahwa nilai dan norma budaya membentuk kerangka dasar bagaimana masyarakat mendefinisikan stres, depresi, dan berbagai bentuk tekanan psikologis lainnya. Dalam masyarakat yang kolektivistik, terutama di negara Asia, termasuk juga Indonesia, seseorang dibesarkan dengan nilai harmoni, kebersamaan, dan tanggung jawab terhadap keluarga ataupun kelompok. Nilai-nilai ini memberikan sisi positif berupa dukungan sosial yang kuat, rasa memiliki, dan kebersamaan. Namun, di sisi lain, nilai ini dapat menciptakan tekanan tersendiri karena individu merasa harus selalu kuat, tidak boleh mengecewakan keluarga, atau tidak boleh menunjukkan kelemahan emosionalnya di depan orang lain. Nah, hal ini menyebabkan banyak individu memilih menekan perasaan, memendam stres,
atau diam ketika menghadapi depresi. Tidak jarang, seseorang merasa bersalah atas kondisi mentalnya karena berpikir dirinya tidak cukup tabah atau tidak memenuhi ekspektasi sosial. Sebaliknya, dalam budaya individualistik, nilai yang dijunjung adalah kebebasan, kemandirian, dan keaslian diri. Stres dan depresi dipandang sebagai hal pribadi yang sangat wajar untuk dibahas, dan meminta bantuan tidak dianggap sebagai kelemahan, tetapi justru sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan diri sendiri. Budaya ini lebih menekankan ekspresi emosi secara terbuka, komunikasi langsung, dan pencarian bantuan profesional seperti psikolog ataupun konselor. Pendekatan seperti ini memberikan ruang bagi individu untuk mengenali emosi dengan jujur tanpa rasa takut dinilai atau dibebani norma sosial yang ketat. Perbedaan cara memaknai stres dan depresi ini menunjukkan bahwa budaya sangat mempengaruhi proses identifikasi masalah. Di budaya kolektivistik, seseorang mungkin tidak menyadari bahwa ia mengalami depresi karena gejala yang muncul berbentuk keluhan fisik seperti mudah lelah, pusing, atau sakit perut, tanpa mengerti bahwa keluhan tersebut merupakan ekspresi psikologis. Nah, di budaya individualistik, depresi lebih mudah dikenali karena diakui sebagai kondisi mental yang nyata dan tidak tabu untuk dibicarakan. Selanjutnya, budaya yang mempengaruhi cara seseorang menghadapi masalah psikologis atau coping mechanism. Coping berbasis spiritual seperti doa, zikir, meditasi, atau konsultasi dengan tokoh agama sangat umum dalam masyarakat kolektivistik dan religius. Pendekatan spiritual memberikan ketenangan, rasa terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, serta penguatan harapan. Coping sosial, seperti mencari dukungan dari keluarga juga sangat kuat. Namun, jika digunakan secara berlebihan tanpa memadukannya dengan upaya psikologis yang tepat, seseorang bisa mengabaikan aspek emosional dan kognitif dari permasalahan yang dialami. Di budaya individualistik, coping yang umum adalah refleksi diri, journaling, terapi profesional, dan pengelolaan emosi yang secara sadar. Pendekatan ini membantu individu memahami apa yang terjadi dalam dirinya dan menemukan solusi yang sesuai. Sementara di budaya tradisional tertentu, gangguan mental kadang masih dikaitkan dengan hal-hal supranatural, sehingga biasanya cara penanganannya dilakukan dengan melalui ritual atau pengobatan tradisional. Walaupun secara budaya hal ini dihormati, namun tetap perlu diseimbangkan dengan pendekatan psikologis yang ilmiah. Nah, pada akhirnya, kesehatan mental bukan hanya persoalan individu, melainkan hasil dari interaksi antara diri dan budaya yang membentuk cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Ketika kita memahami bagaimana nilai dan norma budaya mempengaruhi kehidupan emosional kita, maka kita menjadi lebih mampu untuk dapat mengelola stres, merespon tekanan, dan membantu orang lain yang mengalami masalah. Nah, maka dari itu, mari kita ciptakan masyarakat yang lebih empatik, yang tidak mudah menghakimi, tetapi mau memahami. Masyarakat yang menghargai budaya, tetapi tidak membiarkan budaya
membatasi kesehatan mental seseorang. Nah, dengan menggabungkan kearifan budaya lokal dan pengetahuan psikologi modern, kita dapat membangun generasi yang lebih kuat secara emosional, lebih terbuka, dan lebih sehat secara mental. Nah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana nilai, norma, dan budaya dapat membentuk persepsi stres dan depresi, serta bagaimana budaya dapat mengatasi masalah psikologis. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.